Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Ramadhani Jeva, NIM C0D02304 dengan mata kuliah pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI dan Ibu Sela Aprilia Murdidayanti. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Pajak penghasilan atas bunga, sewa dan imbalan jasa konsultan, serta jasa konstruksi yang diatur dengan peraturan pemerintah PPh pasal 4 ayat 2. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di Bursa Efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga, deposito, dan tabungan, serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Atas bunga dari deposito dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang dananya bersumber dari devisa hasil ekspor dan ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebagai berikut. A. Tarif 10% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 1 bulan. B. Tarif 7,5% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 3 bulan. C. Tarif 2,5% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 6 bulan. D. Tarif 0% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu lebih dari 6 bulan. Selanjutnya, atas bunga dari tabungan dan diskonto sertifikat Bank Indonesia, serta bunga dari deposito selain dari deposito sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebagai berikut. A. Tarif 20% dari jumlah bruto terhadap wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. B. Tarif 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku terhadap wajib pajak luar negeri. Selanjutnya, pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga atau diskonto obligasi. Yang pertama, atas bunga obligasi dengan kupon atau interest bearing bond sebesar A. 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap. B. 20% atau tarif sesuai ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda atau yang berlaku bagi wajib pajak penduduk atau berkedudukan di luar negeri dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan atau holding period obligasi. 2. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar A. 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap. B. 20% atau tarif sesuai ketentuan penghindaran pajak berganda atau P3B yang berlaku bagi wajib pajak atau penduduk berkedudukan di luar negeri. Dari selisih harga jual obligasi atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan atau accrued interest. Yang ketiga, arus diskonto obligasi tanpa bunga atau zero coupon bond sebesar A. 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap. B. 20% atau tarif sesuai dengan ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda yang berlaku bagi wajib pajak penduduk atau berkedudukan di luar negeri dari selisih harga jual atau nominal di atas harga perolehan obligasi. 4. Bunga dan diskonto dari obligasi yang diterima dan atau diperoleh wajib pajak reksadana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar A. 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, B. 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya. Berikutnya, pajak penghasilan atas penghasilan berupa sewa dan bangunan. Pengenaan pajak penghasilan atas
Penghasilan berupa sewa tanah dan bangunan diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002. Menurut ketentuan tersebut, penghasilan berupa sewa tanah dan bangunan dikenakan PPh yang bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong sebesar 10%, baik atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan bangunan. PPh atau final sama dengan 10% dikali bruto. Contohnya, PT BDS menyewa sebuah ruko dari Tuan Wibawa untuk dijadikan kantor dengan nilai sewa sebesar 40 juta. PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh PT BDS adalah 10% dikali 40 juta sama dengan 4 juta. Berikutnya, 1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari A. Pengalihan hak atas tanah dan bangunan, B. Perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan bangunan serta perubahannya, terutang pajak penghasilan yang bersifat final. 2. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan bangunan melalui A. Penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, lelang, hibah, waris, dan atau cara lain yang disepakati antara para pihak. Berikutnya ada usaha jasa konstruksi. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, yang layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. 2. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Yang ketiga, perencanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fiskal lain. Yang keempat, pelaksanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain. Yang kelima, pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi. Yang keenam, penyediaan jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang kegiatan usahanya menyediakan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi maupun sub-sub lainnya. Berikutnya ada pajak penghasilan atas hadiah undian. Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa undian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000. Menurut ketentuan peraturan tersebut, penghasilan berupa undian dengan nama dan dalam bentuk apapun dipotong atau dipungut pajak penghasilan yang bersifat final. Besarnya pajak penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut adalah sebesar 25% dari jumlah bruto hadiah undian. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.